Cuman waktu ada kasus, saya emosi, Sabda yang bilang, sabar bun, sabar. Pak, Sama sekali enggak. saya cuman menyayangkan, coba Wulan sebelum itu bilang sama bunda gitu. Cuman gitu aja, menyayangkan gitu. Oh, berarti no. Ya, Kan kita nggak tahu ya, kita jodoh kan ya, nggak tahu benar. ya. Kembali lagi di eksklusif yang seperti biasa akan menghadirkan bintang tamu yang akan ngobrol-ngobrol tentang 1, 2, dan 3 dan lain hal. Dan sekarang sudah ada di studio eksklusif ada Tante Santi Widianti. Apa kabar Tante? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ada penasaran, siapa sih ini ada Pinky datang ke kantornya eksklusif. Jadi dibocorin dikit nih, pasti juga udah pada tahu lah ya kalau Tante Santi ini adalah ibunda dari Sabda Ahesa yang kemarin-kemarin sempat viral gitu. Tapi ini Sabdanya nggak bisa datang atau gimana nih Tante? Sabda lagi di Amerika. Dalam rangka? Ya dia latihan tinju, terus juga sebetulnya latihan tinju bisa di sini sih. Sama dia ya gitulah, ketemu ustadz ini ustadz itu gitu. Oke. Ke Amerika latihan tinju, dia mau ninju siapa? Jauh bener latihannya. Mulai itu mau tinju pro. Mau jadi profesional lah ya. Sudah berapa lama dia Amerikanya? Sudah ada sebulan ini atau baru akan sebulan? Baru awal Mei kemarin itu. Awal Mei baru berangkat gitu. Kenapa Tante tiba-tiba Sabda berangkat ke sana dan mau fokus untuk menjadi petinju profesional atau gimana nih? Dia di sini agak gangguan pernafasan gitu. Aku nggak bisa nih, aku nggak bisa. Gaya banget kamu, aku bilang gitu. Kaya banget mesti ke Amerika. Gitu. Tapi sudah dari lama mempersiapkan niat untuk memperdalam tinju. Udah. Dan memang Amerika yang dipilih, jauh dari Indonesia? Ya, ada alasannya. Ada lah ya, semua nggak mungkin ada alasan lah ya. Mungkin Pasti ada pengen alasan. menjadi petinju profesional nih ceritanya. Ya, tadinya mau ikut PON. Oh. Tadinya, terus akhirnya udahlah gitu. Oh, oke. Tante, kok Tante jadi, aku ini ya sedikit jadi kepo nih. Sabda tuh yang kita kenal adalah public figure ya, tapi memang dari dulu penggemar untuk olahraga tinju atau sebenarnya apa sih yang menjadi profesi utamanya? Dulu basket. Oh, oke. Tetap olahraga. Basket. Habis itu dia ikut klub, terus kayaknya aku mendingan yang sendiri deh gitu. Dari kalau basket itu kan tim. Ada grup tim, betul. Ya udah, dia akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba tahu tinju gitu. Terus orang-orang pada bilang, nggak apa-apa tuh Sabda tinju. Nggak apa-apa, lo liatnya nggak takut? Enggak gitu. Ya pasti orang akan bertanya-tanya gitu, karena mungkin saya juga akan bertanya karena kita tahu lah ya Sabda itu kan putra dari almarhum Aziz NS. Tokoh perfilman. Nah, kok Sabda tidak ikut jejak ayahnya nih? Iya, enggak. Kenapa ya? Ke olahraga dia. Kenapa nih Tante? Memang dari kecil tidak dikenalkan atau? Sempet sih waktu itu rekaman untuk nyanyi, tapi belum dirilis tuh Sabda udah nggak mau gitu. Ya memang nggak ada feelingnya ke situ ya. Oke, itu. Tapi memang nggak pernah, Tante juga nggak pernah ini ya, maksudnya namanya almarhum kan besar tuh, boleh lah gitu, adalah regenerasi nih gitu. Nggak ada kayaknya ya. Sama sekali nggak ada. Terus udah gitu anak saya yang perempuan dua-duanya ya paling influencer lah gitu ya. Udah gitu aja. Cuman yang gede itu agak kayak bapaknya, kreatif. Oh, ada sedikit lah ya, paling nggak jangan lepas-lepas banget nih kreatif, dari ngedesain apa segala macam gitu. Ini ya, artnya ada menurun lagi anak itu. Tante, kalau boleh cerita, ini karena tadi Tante memulai dengan Sabda yang tiba-tiba main tinju ya, saya juga kaget karena yang satu adalah basket gitu loh. Aku pengen tahu deh Tante, masa kecil ketika Tante dengan ketiga anak ini nge-brand parentingnya seperti apa, kok sampai bisa dibilang sedikit lah yang nurun dengan bakat ayahnya gitu. Apa memang
sama sekali tidak dilibatkan atau sudah ada upaya dari tante dan dulu almarhum untuk ke dunia yang sama atau seperti apa nih? Karena gini, kalau kita maksain nggak akan sukses juga gitu. Jadi saya tuh membiarkan anak-anak memilih apa jurusannya. Beda-beda semuanya kan. Kalau yang pertama ngambil psikologi, Sabda ngambil waktu itu politik, mungkin tadinya ada ayahnya, jadi mau ke situ. Yang kecil ngambil markom. Gitu. Tapi semasa kecil memang tidak pernah didekatkan dengan profesi ayahnya? Atau dari tante sendiri? Ikut sih, misalnya ada acara ikut, cuman mungkin nggak ada passionnya di situ kali ya. Kita kan nggak bisa paksain ya. Iya. Gitu. Memang tidak kayak dulu misalnya itu ya. Maksudnya itu berlaku karena saya merasa waktu itu dulu saya tuh suka bahasa, tapi dipaksa sama orang tua masuk ekonomi, kepepet. Nah ya kan. Akhirnya ya udah, begitu saya udah nikah malahan saya kuliah sastra. Tante kuliah sastra apa tante? Sastra Jepang waktu itu. Wah, Jepang. Karena kampung halaman, kampung halaman. Gak, maksudnya bapak saya dulu S1 S2-nya di Jepang. Terus jadi ada gitu, ketertarikan. Terus kalau boleh tahu tante, masa kecil Sabda seperti apa sih tante? Masa kecil kan normal-normal aja, bandel-bandel dikit ya. Kecil kan sekolahnya jauh ya, terus udah gitu pulang, jadi yang sama kita tuh weekend tuh pasti kumpul gitu sama teman-temannya almarhum kan. Mereka pada punya anak kecil, maksudnya dulu sama-sama kecil kan, kita main gitu. Sabda tuh misalnya belajar naik sepeda tuh di studionya Ibu Kamile Malik. Iya. Berarti pas ikut ayahnya lagi syuting, lagi bikin film enggak? Memang mereka pada nginep-nginep gitu. Terus itu diajarin sama Ibu Mia. Ininya jatuh gitu. Pokoknya gitulah. Normal-normal aja dan juga dekat dengan lingkungan dunia seleb, tapi ternyata Sabda tidak sedikit pun terinspirasi untuk menjadi aktor kah gitu. Kan. Tapi sempat ada tawaran kayak gitu nggak sih tante, misalnya mungkin ketika masa sekolah ikut biasanya kan foto model? Nggak mau dia nggak suka. Memang nggak suka. Oke. Sama ditawarin padahal maksudnya gitu, nggak mau. Tapi dulu almarhum sempat kecewa juga nggak ketika Sabda atau kakak dan adiknya yang tidak ada ngikut? Sama sekali nggak ya? Pokoknya ngikutin apa yang anak mau aja. Iya. Sebenarnya Tante Santi ini profesinya apa sih gitu? Ya kita tahu dia selalu bareng sama almarhum Mas Sis dulu kan gitu loh. Tapi ketika sering bareng, lingkungannya otomatis itu, kenapa nggak kayak mungkin sedikit mengambil alih lah ketika almarhum sudah istirahat? Nah, waktu itu saya mengambil alih kan dia lagi mendukung presiden yang sekarang. Itu saya ambil alih waktu itu. Di politiknya. Iya. Bayangkan saya yang selalu di belakang, nggak pernah ngomong. Kenapa tuh? Iya kan, nggak pernah ngomong kan, cuman gitu senyum. Kayak tadi bukakan jalur buat yang bungsu lah. Nggak ada jalur saya waktu itu, nggak kepikir gitu loh. Bisa ini, padahal kan Tante selalu bersama dengan almarhum ya ketika untuk semua proses kreatif almarhum. Enggak juga, maksudnya seringnya yang ya memang saya kenal baik gitu loh. Tapi memang tidak pernah kepikir untuk ikut berproses lah. Enggak. Sama sekali enggak. Memang membatasi diri untuk profesi itu. Iya memang. Jadi sekarang agak menyesal. Jadi saya nggak kenal ini, nggak kenal itu gitu. Ya namanya penyesalan di belakangan ya. Kalau di awal tuh pembukaan. Iya. Tapi belakangan juga Tante Santi ini menjadi ramai diperbincangkan. Kalau boleh tahu sekarang kesibukan Tante apa sih? Kan saya benar-benar ibu rumah tangga ya. Iya. Apa yang harus dilakuin? Paling gampang apa? Punya kontrakan. Udah, income pasti kan. Nggak perlu kerja keras lagi. Nggak perlu gitu, tinggal nambah lagi, mana lagi yang dijual beli gitu aja. Iya. Tapi ini ide bagus nih karena memang profesi dunia hiburan itu kan memang tidak ada yang abadi ya. Iya, gitu loh. Betul. Ketika kita sudah punya planning seperti itu, ya saya ada sih usaha lain gitu ya, ikut join sama orang untuk
kebenaran suami yang sekarang itu tambang ya, tambang minyak ya. Terus jadi explore di situ. Udah saya ikut invest, dapat hasilnya. Pokoknya duduk manis, rekening tetap mengalir. Iya gitu. betul lah. Tapi kalau Sabda sendiri dekat sama almarhum? Kalau menurut saya ya lebih dekat ke saya. Oh gitu ya. Yang pertama yang lebih dekat sama mamanya. Sosok Sabda di mata Tante seperti apa sih sebenarnya? Melihat ya kayak tadi anak laki agak nakal, agak beda mungkin ya nakal-nakalnya zaman masa itu. Kedekatan seorang Sabda dengan Tante atau dengan mungkin kakak dan adiknya yang juga perempuan itu seperti apa? Jadi kalau dulu kita ya udah waktu masih kecil deket banget, abis itu gede kan mulai nggak deket ya. Terus dengan adanya meninggal itu jadi kita deket banget lagi gitu. Jadi semuanya tuh apa-apa tuh ya udah kita aja gitu. Sabda juga lebih care-nya itu kalau menurut saya sekitar 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun belakangan ini baru mulai care lagi. 3 tahun lah. 3 tahun tuh maksudnya care ke saya ya. Lebih deket lagi gitu. Tadinya kan ya biasa aja karena anak cowok lah ya. Agak kayak punya dunianya sendiri ya sama temen-temennya kayak gitu. Tapi apa sih Tante yang bikin Sabda selain masa ABG ya, kemudian Sabda sedikit berjarak atau tidak dekat mungkin dengan Tante? Apa karena Tante yang sibuk dampingin Om atau? Iya sih. Iya sih. Jadi jangan salahin Sabda. Oh, Sabda waktu itu kuliah di Jogja. Baru ingat saya. Sabda kuliah di Jogja. Jadi waktu ketemunya juga sedikit, nggak setiap hari. Oke. Gitu. Habis itu ya udah. Habis itu dia udah di Jakarta ya gitulah. Sempat sulit nggak Tante membangun, apalagi anak laki ya, membangun hubungan yang sempat renggang ya, mungkin karena jarak juga, tapi kemudian ada momen dimana sama-sama kehilangan, Sabda kembali ke rumah, dekat lagi. Upaya Tante sebagai orang tua atau ada feedbacknya dari Sabdanya sendiri? Kalau saya sih seperti itu aja, berjalan normal aja, mengalir aja. Jadi saya nggak, Sabda harus ini dong, ini enggak. Akhirnya tuh deket sendiri gitu loh. Justru tidak dipaksakan ya? Tidak dipaksakan. Kalau yang dipaksakan kan nggak bagus ya. Biarin aja, biarkan berkembang sendiri gitu loh. Nah, kalau tadi Tante di awal bilang Sabda ke Amerika untuk tinju, sempet izin nggak sama Tante kenapa harus Amerika sejauh itu? Itulah saya bilang, ngapain sih ke Amerika jauh-jauh amat? Aku nggak bisa nih, ini. Ya udah kayak ke luar kota mana kayak di sini gitu. Ya tapi ya udah dia maunya gitu ya. Oke lah. Kenapa nih Tante sampai sejauh itu? Ada sesuatu yang memang dihindari Sabda atau ingin memulai sesuatu yang baru? Mungkin. Jadi dia udah kontak ada ustadz gitu di sana ya. Terus dia cerita, "Bun, kalau di Amerika itu per ustadz per apa namanya gitu kalau untuk naik haji jatahnya, bukan kayak di sini ONH. Kamu mau naik haji?" Gitu, saya bilang gitu. Ya, kita lihat aja gitu. Jadi dia di sana dua-duanya. Sebetulnya dia tuh waktu kemarin tuh bilang, "Aku ntar pulang dari Amerika, aku mau ke Madinah 3 bulan." Di situ Madinah 3 bulan. Di situ aku udah ada ustadz Indonesia yang di situ, terus dia bilang di situ juga ada tempat latihan tinju. Pokoknya gitulah. Sampai udah gitu. Mau mempelajari. Tante, ini menarik ya. Sabda berangkat ke Amerika untuk 2 hal, tinju dan sebutlah memperdalam agama. Seperti itu ya. Tapi sebenarnya ini yang poin utamanya mau tinju kemudian sekaligus memperdalam agama, atau justru ketertarikannya pengen memperbaiki agamanya dulu, atau gimana sih? Dua-duanya. Bisa beriringan, datang bareng dan iya, jadi dia nanya dulu di sana ada ustadz mana, terus di situ apakah ada tempat tinju gitu. Oke. Jadi dibarengin.
Tapi sejak kapan Tante mengenal seorang Sabda yang boleh dibilang mulai serius untuk agama, mulai apa ya, mulai rajin lah untuk beribadah, mulai mendekatkan diri? Sejak kapan tuh Tante titik balik seorang Sabda? 2 tahun ya. 2 tahun. Sekarang setahun setengah. Sekarang bulan apa sih, Mei? Sekarang ya mungkin setahun setengah lah gitu. Ada momen tapi apa sih? proses sih. Proses awalnya juga nggak begini banget gitu ya kan, tapi dia akhirnya mendapatkan ustadz bagus, pemulanya dari YouTube. Cuman waktu ada kasus saya emosi, Sabda yang bilang, sabar Bun, sabar. Oh, jadi malah dia yang lebih tenang ya, lebih tenang, lebih ikhlas, lebih sabar dengan sabar, itu. Sabar Bun, nggak bisa Sab gitu. Iya. Terus udah gitu ini pada minta Bunda wawancara, udah nggak usah, sabar aja Bun, udah biarin aja gitu. Itu memang Sabda yang dari dulu pembawaannya seperti itu? Enggak. Atau justru ketika momen kasusnya, atau justru ketika dia sudah mengenal agama lebih dalam dia menjadi perubahan seperti itu? Betul, setelah mengenal agama lebih dalam, setelah membuka Al-Quran. Jadi dia juga ke teman-temannya gitu, read Quran gitu, selalu bilang gitu. Jadi itu petunjuk kita, udah itu aja, kamu baca artinya. Dia bilang gitu. Gak sekedar dibaca Arabnya, tapi harus baca artinya, memahami artinya. Dan Sabda telah mengimplementasikannya dalam kehidupan mungkin ya, yang akhirnya dia. Apa rasanya Tante ketika Sabda yang kena kasus harus biasanya orang tuanya menguatkan Sabda, tapi justru ini sebaliknya kan? Sebaliknya. Sabda kena kasus, bisa dibilang Tante yang ngedrop, yang mungkin emosi, tapi Sabda justru yang yang bilang sabar. Gimana Bun, tuh Tante? Sabar. Ya udah kan gitu, saya bilang ya udah. Terus dia itu nggak bisa nih, Sab, nggak bisa gitu. Mama marah. Mama marah, mama emosi gitu. Sabar, udah biarin aja katanya gitu. Udah Bunda nggak usah baca apa-apa. Aku juga nggak baca apa-apa. Cuman kan waktu itu ada yang komen di IG aku sendiri. Dan itu nggak bisa dihindari, zaman sekarang pasti akan jadi, ramai. Emosi mama. Mama emosi, anaknya yang nyabarin. Anaknya yang santuy aja gitu. Sabar Bun, sabar, kata gitu. Tapi Tante menyadari akan perubahan Sabda yang lebih, sebutan lebih dewasa, lebih dekat sama Tuhan, lebih lebih apa ya, lebih baik lah mungkin gitu dalam momen kemarin. Karena dia udah memulai dari sebelumnya kan. Jadi terus udah gitu dia juga ya gimana ya, tapi kan dia ngasih tahu saya waktu itu, tapi kan nggak ada apa-apa gitu ya. Ya oke lah ya, dalam hati saya gini, gue juga udah belajar gitu kan, tapi giliran ada masalah dia yang sabar, saya yang emosi. Berarti bukan ada masalah kemudian Sabda dekat sama Tuhan, tapi justru memang sudah step by step dia mendekat. Ya mungkin masalah itu adalah ujiannya kali. Nah Sabda diujinya di situ. Gitu. Diujian di situ buat naik kelas. Iya. Tante melihat Sabda berhasil kah melewati momen kemarin menghadapi kasusnya? Berhasil, kalau menurut saya berhasil. Dia nggak emosi sama sekali. Dia mendoakan semoga kesuksesan, dia mendapat ketentraman gitu kan. Aku selalu doain katanya gitu. Ya udah, itu kan berarti sesuai banget sama memang Islam mengajarkan seperti itu. Cuman itu kan maksudnya gini loh, ada orang yang bisa mempraktekkan dengan benar, ada yang cuman tahu tapi masih berat untuk gitu kan. Menerapkan itu. Ini menarik ya Tante, karena semua orang melihat selama ini Sabda hanya diam, hanya nggak melakukan sesuatu lah, even itu hanya pembelaan ya, tapi ternyata ada trik Sabda yang ibaratnya gue nggak perlu lah ngomong di depan layar, ibaratnya seperti itu, tapi ternyata ada solusi yang memang sudah Sabda lakukan sendiri. Dari Tante atau pihak keluarga suka gemes nggak dengan cara Sabda yang memilih menyelesaikan dengan, karena kan beritanya sempat besar, kenapa sih lu nggak ibaratnya apa nggak ya mau dia. Kayak gitu, kenapa? Emang nggak mau ya? Emang nggak mau. Tapi Tante dan keluarga juga menerima itu, keputusan Sabda yang
memilih bungkam? Iya, pertamanya saya bilang Sabda ngomong lah gitu kan. Biasa dong mama, keluar anak dong, Eko mau diserang. mau keluar dong, taringnya gitu. Nah, udah gitu udah abis itu makanya saya waktu itu sesudah itu pas banyak yang nelpon saya bilang Bunda harus ngomong. Saya bilang bukan hanya nama kamu yang jelek, nama keluarga jelek. Betul. Gitu kan. Apalagi anak almarhum sis NS, nama ayah jelek. Iya, keseret mama. Ya kan. Bunda harus ngomong, Bunda harus klarifikasi. Udah klarifikasi aja banyak lagi yang kalau orang yang nggak tahu ya. Ya gitulah. Dan Sabda yang tetap ngerem lah ya untuk Bunda nggak ini. Tapi ketika Bunda sempat meluapkan emosinya di media sosial itu, Sabda juga sempat keberatan atau? Enggak, kalau saya kan cuman mulutnya mesti dicabein gitu aja. Nah Sabda lihat, aduh, enggak, mama aku. enggak lah, nggak apa-apa lah, udah. Terus ada kebenaran tuh ya kan. Ya biasa dong kalau IG tahu dong algoritmanya karena saya follow begitu muncul kan yang kayak begitu. Ini pas banget nih pas gitu. Tapi Sabda sendiri nggak memprotes ketika dianya sudah tenang, dia nggak ambil pusing dengan hal itu. Enggak. Ternyata tante malah enggak. Ya mungkin nggak speak up ya, tapi sedikit menulis lah apa-apa di media sosial gitu. Enggak sih. Cuman Bun udahlah nggak usah gitu loh, nggak usah. Enggak, ini kan kata Ustadz, Bunda cuman add to my story. Hanya menyampaikan walau satu ayat. Ya nggak. Tapi Bunda sekarang sudah redam, sudah selesai? Sudah selesai alhamdulillah dengan cara Sabda diam tadi, nggak perlu diworo-worokan, digembar-gemborkan lagi karena ya netizen ya Bunda ya. Sedikit aja ngebahas Sabda muncul ngucap apa jadi panjang lagi. Jadi panjang kali lebar ya kan. Jadi bener Sabda ke Amerika gitu. Jadi di Amerika nggak baca. Saya WhatsApp aja, call Bun. Nggak calling Bunda juga? Enggak, saya telepon nggak bisa. Kan beda kan, beda jam, waktu. Ya. Jadi malam saya bilang telepon Bunda gitu. Sibuk dengan pacar baru mungkin Bunda? Nggak ada. Belum ada. Tapi saya doakan yang terbaik. Soalnya sekarang udah 28 umurnya. Udah saatnya kan. Tapi memang ada target nih Bunda buat Sabda menikah di umur segala? Enggak kan? Nggak semuanya ada. ngalir aja dari Sabdanya. Cuman maksud saya kan udah 28 gitu loh. Tapi Sabda sempat ini nggak sih setelah sendiri kemarin ada atau agak sedikit misalnya tidak terlalu gegabah membuka hati atau lebih memilih oke, Bunda untuk sekian ini aku mau fokus di sini, sempat ada kayak gitu? Nggak ada. Jadi dia gini, ada course. Habis itu dia bilang aku nggak mau pacaran gitu. I want my marriage to be blessed from the start by Allah gitu. Nggak mau pacaran jadinya. Oke. Berarti setelah yang terakhir kemarin dia memutuskan untuk tidak pacaran? Nggak pacaran. Oke. Nanti dicariin. Ayo, yang mau daftar? Ayo. Bisa hubungi Tante Santi di sini. Siapa barangkali tapi Sabdanya belum pulang ke Indonesia, tapi nanti bisa lah diatur jadwal sama Tante. Asik. Saya daftar duluan deh Bunda. Loh. Tapi Tante melihat Sabda yang akhirnya punya pikiran seperti itu kan agak berbeda ya dengan sebelumnya ketika bagaimana Sabda menjalin hubungan dengan public figure pula dan menjadi sorotan media. Ini kan jomplang sekali ya perubahannya. Tante, itu proses dengan cara dia satu dengar ustadz, yang kedua dia baca Quran setiap hari dan artinya. Itu juga sudah dilakukan ketika masih sama pacara yang dulu? Belum lah. Oh belum. Oh, oke.
Berarti ya itu tadi ya, banyak pelajaran dari semua perjalanan yang sudah dilewati. Tapi udah mulai mencari gitu loh. Waktu itu udah mulai mencari, cuman mungkin belum dapet yang pas. Oke. Berarti nggak patah hati lah ya, toh kata orang kan kalau kita kehilangan orang lain tapi kita menemukan Tuhan itu sebenarnya adalah penyelesaian yang terbaik ya kan. Betul. Yalah, mendadak bijak. Wah. Aduh, Mas Sabda ayo pulang. Tapi rencana Bunda untuk Sabda sendiri apa sih Bun? Kalau impian seorang Bunda Santi nih untuk Sabda, laki satu-satunya di keluarga kan gitu loh. Seperti apa nih Bunda? Ya, kalau saya harapannya itu yang terbaik buat Sabda. Pokoknya dia sebetulnya harapannya sih mendapatkan jodoh yang terbaik. Iya pasti. Terus kerjaan yang terbaik. Kalau memang dia mau profesional ya sukses gitu. Itu aja sih, nggak muluk-muluk kan. Yang penting punya anak soleh. Iya. Anak-anak yang soleh solehah. Benar. Kalau doa saya cuman gitu, Robi habli minas solehin, udah. Selesai. Kalaupun mau profesional boleh berarti approve ya Sabda menjadi petinju. Proof, apapun approve saya sih. Nah, saya tuh kalau Sabda deket sama orang gitu ya, Sabda serius, ya udah, pokoknya terserah Sabda apa yang Sabda mau lakuin. Sabda yang menjalankan hidup. Kalau saya yang milih, kalau saya yang gimana nanti kalau Bunda sih. Iya. Karena menjalani kan Sabda bukan bundanya gitu loh. Tapi sejauh ini memang Sabda selalu terbuka soal pacar, pendamping, soal itu memang Sabda seterbuka itu sama Bunda. Iya. Tapi kadang dia cerita setelah terjadi gitu lah. Oh, dipendem dulu. Iya. Tapi cerita. Cuman setelah terjadi. Oh. Nah, cerita setelah terjadi, tapi Bunda suka melihat gelagat nggak? Karena biasanya namanya naluri seorang ibu kan pasti tahu duluan nih sebelum ini. Bun ada, tapi tidak pernah mencoba tanya duluan. Kadang tanya kalau lagi inget. Kalau lagi inget. Pantes aja Sabdanya. Minta jodoh, rizkinya gitu, semuanya. Gitu sampai gitu. Pokoknya yang terbaik buat Sabda karena Sabda sudah melewati kemarin ya yang nggak enak, tapi dengan ketenangannya Sabda lebih bisa melewati dibandingkan ibunya. Tante, terakhir, kalau Sabda balikan sama yang kemarin? Ya, kan kita nggak tahu ya jodoh kita kan ya. Nggak tahu ya. Seperti saya bilang, kalau memang itu keputusan Sabda, saya pasti dukung. Gitu. Berbesar hati sekali Bunda, padahal udah sempat emosi jiwa ya kemarin. Sebenarnya emosi jiwanya sama netizen. Iya sih. Aduh tante sih, netizen juga sih udah sih. Kan kali aja balikan. Ya balikan. Terus udah gitu. Uang segitu gini kan uang banyak. Itu kan relatif ya. Banyaknya relatif. Untuk relatif. Apanya juga ya benar ketahuannya. Relatif. Gitu. Jadi nggak banyak. Kalau aku boleh lihat Bunda juga sempat spill kan uang segitu tuh buat apanya, bentuknya itu kan ya worth it sih untuk angka segitu, cuman ya namanya netizen. Tapi kan maksudnya gitu, mereka kan nggak tahu pengeluaran yang di luar itu. Ya realnya seperti ya apa kan? Terus udah gitu mereka juga nggak tahu. Ntar sombong dibilangnya. Sombong. Tapi ada kerugian dari Bunda sendiri nggak sih dengan pemberitaan yang nggak enak kemarin, yang mau nggak mau secara tidak langsung Bunda keseret lah. Iya. Kerugian apa nih Bunda yang paling terasa banget? Kerugian hati. Itu pasti. Ya terus udah gitu kebetulan kan saya punya tekanan darah tinggi. Jadi otomatis tekanannya naik ya, tensi naik sampai ke dokter saya. Tapi ya udah abis itu ya udah apalagi ngapain lagi, baca Quran lah saya. Mencari solusi yang udah pasti. Sholat lah udah. Tapi komunikasi sempat ada lagi nggak sih Tante sejak kasus itu, atau mungkin nggak Tante atau Sabdanya sendiri juga sempat masih komunikasi dengan? Kalau Sabda saya nggak tahu, kalau saya sih masih. Oh masih komunikasi baik sama mantannya? Iya. Wah luar biasa loh ini. Bukan tidak mungkin ini balikan kayaknya. Kita lihat.
Oke. Karena saya kan nggak ada problem Iya, gitu loh. tapi kan dengan pemberitaan kemarin tetap ya memang bukan dari dia ya, tapi dari netizennya nah gitu loh. itu. Oh, berarti Ya, sebenarnya apalah, akhirnya jadi buat pahala buat Sabda deh. iya benar. Tapi sebenarnya Bunda juga Tante nggak merasa dendam dengan pihak sana? Enggak, Sama sekali enggak. saya cuman menyayangkan, coba Wulan sebelum itu bilang sama Bunda gitu, cuman gitu aja, menyayangkan gitu. Oh, berarti memang nggak ada informasi apa-apa, nggak ada obrolan apa-apa, tahu-tahu ngeblow up kasus ini yang paling Bunda sayangkan. Oh, kemudian ketika Bunda ini sananya sempat minta maaf nggak? Karena maksudnya gini loh, ini beritanya udah nggak enak, tapi respon Bunda sebagai orang tuanya Sabda sudah lewat. Oh, sudah lewat. Berarti balikan, tapi yang pasti adalah balikan masih mungkin. Oke Bunda, terima kasih, nih menginspirasi sekali loh ya, orang tua yang bener-bener malah dikontrol emosinya sama anaknya. Beda kan? Iya, kebalik ya. Biasanya kan anak yang agak menggebu-gebu, orang tuanya cooling down, ini kebalikannya. Mudah-mudahan benar nih Sabda di sana jadi petinju profesional, terus ilmu agamanya lebih baik lagi. Amin. Dan jodohnya yang pastinya gitu, meskipun dengan mantan ya Bunda ya approve ya. Oke, Bunda terima kasih sudah datang di Eksklusif, sudah ngobrol-ngobrol dengan kita. Sama-sama. Assalamualaikum.